mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau berikan kami kemampuan, hikmat, bijaksana untuk bisa mengerti firman-Mu, kitab suci-Mu yang baru saja kami baca dengan sempurna. Supaya kami juga bisa mengenal Engkau dengan sempurna. Dengan demikian kami akan menikmati hidup-hidup kami di dunia yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan ini. Karena kami tahu kami punya Bapa yang baik, dan Bapa yang besar, dan Bapa yang maha kuasa, dan Bapa yang dekat dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tema kita lebih mengenal Bapa Surgawi, ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana atau seperti apa seorang mengenal Tuhan, maka seperti itu juga dia akan memperlakukan Tuhan. Ini adalah suatu hal yang penting, ya. Apalagi Yesus yang adalah anak Allah itu, yang diutus Bapaknya datang ke dunia. Tadi ada lagu dikatakan Tuhan memberikan semua yang dia punya. Anak satu-satunya yang tinggal di dalam pangkuan Bapa juga diberikan untuk kita. Itu adalah pemberian terbesar dari Bapa Surgawi untuk kita. Ya, nah bagaimana kita mengenal Dia, bagaimana kita memperlakukan Dia. Jadi saudara-saudara, di dunia ini setidak-tidaknya ada dua jenis cara seorang anak melihat bapaknya, sekaligus memperlakukan bapaknya. Yang pertama adalah saudara-saudara, seorang anak yang dididik di dalam lingkungan yang berdosa, yang tidak ada cinta kasih, anak dididik dengan keras tanpa ada komunikasi bapak dengan anak, ya, tanpa menikmati hari-hari kecil dengan bapaknya, dengan ayahnya. Anak ini akan melihat bapaknya sebagai seorang raja yang otoriter, seorang pemimpin yang otoriter. Namun ketika anak ketemu dengan bapaknya, dia akan takut sekali. Bapaknya menghardik sedikit pun, dia seperti sudah mau pingsan, ya. Saudara, ini relasi yang tidak baik, ya. Jadi saudara-saudara, ternyata banyak juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu, ya, barangkali mereka salah mengerti Alkitab dan melihat Allah Bapa sebagai pemimpin yang otoriter, ya. Sehingga mereka berkata Allah itu sangat kejam. Bapa itu Bapa yang kejam, Bapa yang otoriter, Bapa yang selalu menghukum, dan Bapa yang tidak ada belas kasihan. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman gereja mula-mula ada sebuah ajaran sesat, salah satu dari elemen dari ajaran Gnostik yang mencoba memisahkan Allah Perjanjian Lama dengan Bapaknya Yesus Kristus, ya. Karena mereka mengatakan Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus secara detail, khususnya teks hari ini juga salah satunya, Bapa itu baik sekali. Bapa itu lemah lembut sekali. Bapa itu empati sekali. Bapa itu tahu kebutuhan anaknya. Sedangkan Perjanjian Lama memperlihatkan kepada kita seorang pemimpin, seorang bapa yang tidak kompromi. Ya, sedikit-sedikit mati. Lalu dia memerintahkan umat pilihannya membinasakan seluruh kota, membinasakan suatu bangsa, sehingga mereka mengatakan Allah Perjanjian Lama jahat. Tidak seperti Bapaknya Yesus Kristus. Nah, saudara, itu adalah pemahaman yang salah tentang Bapa di sorga. Ya, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh apa itu kitab suci, bagaimana latar belakangnya, mengapa Allah memerintahkan umatnya membinasakan seluruh penduduk di tanah Kanaan itu, ya, tentu saja kita tahu mengapa
Allah meminta, Tuhan meminta ya Israel membinasakan orang-orang itu. Karena kalau mereka tidak dibinasakan, maka umat Tuhan yang nanti akan hidup bersama dengan mereka akan disesatkan, mereka akan berperilaku jahat, dan mereka juga barangkali akan menyembah Tuhan dengan membakar anak, barangkali mereka akan menyembah Tuhan dengan berzina yang namanya sundal bakti, barangkali mereka akan tidak memandang tinggi hormat kepada Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ya, jadi saudara-saudara, Allah dipahami sebagai Bapa yang otoriter, yang sedikit-sedikit mati, itu pemahaman yang salah. Belakangan ini saudara-saudara, khususnya kita menyinggung hari ayah, banyak sekali ayah-ayah, bapak-bapak yang tidak mengerti mandat Tuhan sebagai Bapa kita yang di surga, yang sejati itu. Ya, untuk memerintahkan kepada setiap bapak-bapak, memancarkan kebapaan daripada Tuhan, sehingga mereka menganggap Allah seperti bapaknya mereka. Kalau Allah disebut Bapa, ya itu satu ekstrim. Anak yang melihat bapaknya otoriter, anak yang takut, dibentak sedikit saja sudah mau terkencing-kencing. Ya, ada banyak saudara. Dan memang di dunia ini banyak sekali bapak-bapak yang jahat, perlakukan anak dengan cara yang jahat. Dan dia pikir dia tidak jahat, ya. Dan dia tidak pernah memahami anaknya. Tapi itu tidak memancarkan Allah sebagai Bapa. Nah, yang kedua saudara-saudara, ternyata banyak juga orang yang memahami Bapa surgawi itu seperti Doraemon, saudara-saudara, ya. Nah, jadi saudara, kalau lagu Doraemon ya dinyanyikan, aku sayang sekali Doraemonku. Kenapa? Karena apapun yang dia mau dikasih. Apapun yang diminta dikasih. Sehingga dia boleh memaksa. Ya seperti itu, siapa namanya temannya Doraemon itu. Dia meminta sesuatu kepada Doraemon, dia maksa. Doraemon terpaksa memberikan kepada dia. Bukankah saudara-saudara, hari ini juga banyak orang melihat Bapa surgawi dan memperlakukan Bapa surgawi seperti Doraemon. Jadi saudara, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi, ya, barangkali waktu itu diceritakan oleh Pendeta Agus Gunawan waktu dia KKR di salah satu gereja, ya, di kebaktian KKR remaja. Dia menceritakan begini, satu kali ada seorang anak muda yang belum punya jodoh, dia rindu dapat jodoh, ya. Lalu saudara-saudara, karena memang sudah begitu lama tidak mendapatkan pasangan hidup, lalu dia pergi ke gereja, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pasangan hidup. Ya, waktu dia berlutut di tempat berlutut dan dia berdoa, sambil berdoa dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau seorang pasangan, seorang pendamping, seorang kekasih seperti yang diingini hatiku Tuhan. Aku ingin Engkau menjawab kebutuhanku. Aku ingin Engkau memberikan kepadaku. Karena memang ini sudah saatku. Inilah aku. Ya. Dan aku. Lalu waktu dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, saking doa, saking serius, sangat serius dia berdoa. Lalu tidak lama kemudian dia mendengar dari pintu gereja ada seorang yang berjalan ke altar gereja, ya. Orang ini berjalan, lalu waktu dia berdoa, dia sambil berdoa, ya, dia juga malu, takut ketahuan apa maunya, lalu dia mengintip ke belakang. Ternyata dia melihat ada seorang wanita masuk dari pintu belakang, berjalan ke altar, mengenakan kebaya. Wah, kebaya. Lalu kakinya memakai sepatu yang mirip bakya yang bunyinya tok 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 tok. Lalu dia sambil mengintip, ya, dilihat kebaya jalannya begitu mempesona seperti Pragawati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta kepadamu Tuhan. Aku yakin dan percaya kepadamu. Inilah dia yang Engkau akan berikan kepadaku. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau segera menjawab doaku. Ini pasanganku. Kalau aku nanti melihat dia, berarti dia pasanganku. Dia berdoa. Dan semakin berdoa, semakin mengklaim orang yang datang itu adalah calon pendamping hidupnya. Ya. Wah, ini dia berdoa. Lalu makin dekat, makin berdebar-debar dia berdoa. Makin dekat, makin berdetak-detak jantungnya.
Begitu sudah dekat sekali, dia berkata, Tuhan, amin Tuhan, haleluya Tuhan, Engkau menjawab doaku. Lalu tiba-tiba wanita itu berbicara, cucuku, wah, kamu lagi berdoa ya? Rupanya dilihat nenek-nenek. Dan dia berkata di dalam doa. Lalu segera dia menutup matanya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak jadi. Ya, aku tadi salah ngomong. Aku yakin bukan itu yang kau berikan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kita sering sekali ketika kita mengenal Allah seperti apa, maka kita memperlakukan dia seperti apa, maka kita berdoa seperti apa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepadamu, sesungguhnya perbedaan antara kehendak Tuhan dan keinginanmu itu tipis sekali, ya. Perbedaan antara kemauan Tuhan dengan agendamu itu tipis sekali. Sehingga saudara, sering sekali kita menjadikan agenda kita agenda Tuhan. Sering sekali kita menjadikan keinginan kita adalah keinginan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa orang Kristen menjadi aneh? Why the Christian become weird, ya? Why weird, ya? Menjadi aneh. Karena saudara, itu adalah pemahaman. Karena saudara, sering sekali kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau kita tahu, ya. Alkitab sudah diberikan, kitab suci sudah diwahyukan, Yesus sudah membuka kepada kita siapakah Bapa di sorga kita itu. Tapi persoalannya, sering sekali kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau kita tahu. Kita hanya mau tahu yang kita ingin tahu. Lalu saudara, kita mengaminkan dan meyakini apa yang kita tahu, bukan yang Tuhan mau kita tahu. Dengan demikian saudara-saudara, perilaku keagamaan kita, perilaku spiritual kita menjadi aneh. Seperti yang tadi itu, ya. Dia berdoa, dia yang minta. Dia yang mengaminkan, dia yang membatalkan. Bukankah itu sangat memalukan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata kepadamu, nas Alkitab hari ini saudara-saudara, bukan sekedar persoalan siapa yang meminta menerima, siapa yang mengetuk pintu dibukakan, siapa yang mencari mendapatkan. Bukan sebatas itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu kita membaca Matius pasal 7 ayat 7, kemudian ayat 8, ya, saudara, kita perlu memahaminya juga dari ayat 9 dan 10. Sebetulnya firman Tuhan hari ini ada satu yang lebih besar daripada sekedar meminta dan menerima. Sekedar mengetok dan pintu dibukakan. Sekedar mencari dan mendapatkan. Di sini sebetulnya ingin membukakan kepada kita. Supaya kita bisa mengenal Bapa kita di sorga dengan cara yang benar. Sesuai dengan dia dan kemauannya. Mengenal dia dan mengenal kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini saudara-saudara, ayat ke-7 dan ke-8, sebetulnya itu lebih menekankan. Bapa di sorga itu, Bapa sorgawi itu, dia sangat-sangat dekat. Waktu engkau berdoa, waktu engkau ketemu masalah, ya, dia dekat. Dia tahu. Engkau berdoa, doamu tidak akan seperti peluru kosong, karena dia mendengarkan. Bukan persoalan meminta dan menerima, tapi dia ada bersama kita. Dia dekat dengan kita. Dulu ada sebuah lagu yang dinyanyikan berjudul, Dia hanya sejauh doa. Betul, Bapa kita surgawi tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita, dia sejauh doa. Tapi bukan berarti setiap doamu pasti diberikan. Karena dia tahu apa yang dia berikan. Jadi saudara, kalau kita memahami teks hari ini dari ayat 9 dan 10, ya, di sini mengatakan Bapa kita yang dekat dengan kita itu, dia seorang Bapa yang baik, ya. Dia tidak mungkin memberikan yang engkau tidak butuh. Walaupun engkau berpikir itu yang engkau inginkan. Yang engkau inginkan, kadang-kadang engkau tidak bisa bedakan dengan yang engkau butuhkan. Yang engkau betul-betul butuh, ya, kadang-kadang berbeda dengan yang engkau betul-betul ingin. Jadi saudara, Bapa di sorga itu dia tahu memberikan pemberian yang baik. Jadi saudara, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dia kasih batu. Batu nggak bisa dimakan. Anak sedang lapar. Kemudian saudara-saudara, kalau anak meminta ikan, tidak mungkin dia memberikan ular. Karena ular itu lebih berbahaya. Dan ikan itu anak butuhkan. Jadi Bapak itu tahu. Itu sebetulnya memberitahu kepada kita. Bapa surgawi kita itu selain dekat dengan kita, hatinya melekat dengan kita. Jadi saudara-saudara,
Ya, sebetulnya bagian kitab suci yang kita baca pada hari ini tidak terpisahkan. Ya, dengan Yeremia pasal 29 ayat 11 yang mengatakan, aku ini tahu rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, yang penuh harapan tentang hari depanmu. Bapa kita yang dekat dengan kita, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, dia itu tahu kebutuhan kita. Dia itu tahu merancang masa depan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya dia beda dengan seluruh bapak-bapak di dunia. Dan dia tidak seperti ajaran sempalan yang mengatakan dia kejam, dia keras, sedikit-sedikit mati. Beda saudara, dia betul-betul empati dengan saudara dan saya. Bahkan Yesus membukakan dia dan berkata, Tuhan perjanjian lama dengan Bapanya Yesus Kristus itu satu adanya. Dia penuh kasih. Semua hal yang saudara dan saya belum bisa pahami, dia buat supaya masa depanmu dan masa depanku menjadi betul-betul cerah. Karena dia mengatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku. Ya, walaupun di dunia banyak bapak-bapak, tidak peduli rancangan apa yang ada pada dia untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan Bapa kita di surga, dia tahu rancangan yang ada padanya tentang engkau dan aku. Tentang masa depanmu dan masa depanku. Ya, dia tahu sekali. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat 9 sampai 11, ya, memperkenalkan Bapa yang revolusioner, yang beda dari orang-orang yang mengertinya secara salah. Dia bukan Bapa yang memanjakan dan menghancurkan kehidupan anak-anaknya. Dia juga bukan Bapa yang kejam, sikit-sikit mati. Bukan, saudara-saudara. Saudara belum memahami dia. Kalau hari ini kitab suci ini kita pelajari, kita baca, kita ulas bersama-sama. Saya berharap setelah ibadah hari ini, engkau lebih mengenal Bapa yang kau percaya. Setelah ibadah hari ini, engkau lebih dekat dan tahu memperlakukan dia dengan pantas. Karena dia Bapa di surga, Bapa yang berkuasa, penuh kehormatan. Ya, jadi saudara-saudara, ya, saya berharap semakin kita belajar kitab suci, kita mempunyai keyakinan yang sesuai yang Tuhan mau. Dan dengan keyakinan itu, kita memperlakukan Tuhan kita dengan hormat, takut, dan cinta. Ini yang Tuhan mau, saudara-saudara. Ya. Dan yang kedua, saudara, ya, dari bagian kitab suci ini ada sebuah garansi, ya, yang meminta memang mendapatkan, yang mencari memang menemukan, yang mengetok memang pintu dibukakan, memang ada sebuah garansi. Tapi jauh lebih besar, engkau perlu mengenal siapa yang membukakan pintu, siapa yang memberikan kepadamu, siapa yang menggaransi masa depanmu, yaitu Bapa yang besar itu. Dia selain mengasihimu, dia selain mencintaimu, dia selain memberikan yang terbaik bagimu, dia juga berkuasa. Kalau Bapa tidak berkuasa, walaupun dia punya hati, itu tidak begitu berguna. Karena dia tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang engkau butuhkan. Karena dia tidak berkuasa merancang sesuatu dan mewujudkannya untukku dan untukmu. Kembali ya, untukmu dan untukku. Ya, itu adalah Bapa yang hebat. Jadi saudara, saya membaca di Facebook kemarin, ada seorang anak berusia sekitar 7 sampai 8 tahun. Namanya Javier. Ya, dia orang Sidoarjo. Sedang berobat di Malaysia. Ya. Karena dia kena penyakit sejenis leukemia. Sejenis kanker yang berat, ya. Jadi umur 8 tahun, ya. Dia harus menjalani yang namanya kemoterapi. Ya. Saya mengenal sedikit saja kemoterapi dan saya tahu itu sangat menyakitkan dan saya tahu itu sangat menyusahkan. Jadi saudara-saudara, anak ini dia punya tulang sumsum harus disuntik, ya. Kemudian harus menjalani kemo, mengalami kesakitan yang luar biasa, ya. Jadi papa mamanya memang sangat mengasihi dia, papanya khususnya sangat mengasihi dia. Kemampuan bapaknya membawa dia sampai ke Malaysia untuk berobat. Saudara-saudara, ya, untuk mencoba menyelesaikan persoalan anaknya, dia punya keterbatasan. Saya nggak tahu bagaimana anak itu, tapi di
Facebook dikatakan dia itu anak Tuhan. Dia berkata, dia meminta kepada papa mamanya, saya sangat ingin kembali lagi ke gereja, ya, dan dia ingin beribadah katanya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita tidak tahu kelanjutannya. Tapi saya mendoakan kiranya Bapa di sorga yang empati sekali kepada anak-anaknya, apalagi yang mencari dia, turut campur tangan dan memulihkan si Javier ini. Javier, dia turut campur tangan. Ya, saya ingin mengatakan, banyak sekali bapak-bapak di dunia, dia punya hati, dia punya kemauan, dia punya kasih, tapi dia punya keterbatasan. Tapi Bapak kita di sorga, dia punya hati, dia punya kemauan, dia punya kasih, dia dekat dengan kita. Dia ingin engkau bahagia, tapi dia punya kemampuan dan dia punya kuasa. Masalahnya adalah saudara-saudara bukan caramu dan caraku. Bukan solusimu dan solusiku. Lalu kita paksakan kepada dia. Masalahnya adalah engkau dan aku harus ikut solusi dia. Jadi saudara-saudara, kitab suci mengatakan sebetulnya seluruh bagian dari kitab suci ini adalah sebuah bagian dari penghiburan bagi anak-anak Tuhan di gereja mula-mula. Supaya mereka tidak khawatir, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak menjadi sepi, ketakutan dan sendiri. Supaya mereka yakin, apapun yang sedang terjadi kepada mereka, mereka punya Bapa yang baik. Dan mereka punya Bapa yang berkuasa. Dan Bapa ini memainkan peran. Dan mereka harus mengikuti caranya dan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, ya, beberapa waktu yang lalu kita akan mendengar Pak Ali, ya, Pak Ali kita punya lay leader berkhotbah di sini, ya. Lalu dia menjelaskan tentang Michael Howard, ya, pecandu narkoba. Lalu dia mengatakan, ya, Ali waktu saya masih ingat nih, kalau saya salah nanti Pak Ali tegur saya nih, ya. Dikatakan mamanya melihat anaknya sudah hancur sekali. Ya, mamanya berdoa kepada Tuhan, dia minta kepada Tuhan supaya menolong Michael. Jangan sampai Michael terhilang. Jangan sampai Michael masuk neraka sebetulnya, ya. Selamatkan Michael dari situasi yang tidak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya. Dan tidak mungkin lingkungannya, komunitasnya, situasinya, teman-temannya, orang-orang dekatnya bisa menyelamatkan dia. Mamanya berdoa seperti itu, ya. Tuhan selamatkan Michael. Saudara tahu, setelah mamanya berdoa, apa yang terjadi? Ya, keselamatan bukan langsung datang dari atas, dia diubah seketika, ya. Langsung dia bukan pecandu narkoba lagi. Langsung dia bukan kartel narkoba lagi. Tiba-tiba jadi orang baik. Bukan. Tapi cara Tuhan bukan caramu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Kehendak Tuhan bukan kehendakmu dan kehendakku. Tapi yang penting, dia punya niat baik. Dia tahu yang terbaik. Dia bisa melakukan yang terbaik. Tapi dengan cara dia. Lalu saudara-saudara mamanya mengatakan, doa dia dijawab Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Michael ditangkap. Ya, Michael ditangkap oleh polisi federal. Karena dia kartel narkoba yang sangat besar. Yang sangat menghancurkan kehidupan anak-anak muda dan dia sendiri hancur. Masuk ke dalam penjara. Mengalami siksaan-siksaan yang berat. Dan dengan proses yang panjang sekali. Dari yang kaya sekali karena narkoba menjadi tidak punya apa-apa. Dengan cara yang sangat-sangat tidak masuk akal itu. Michael berubah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan. Itu pengakuan dia. Ya. Tuhan terus bekerja di dalam hatinya, dalam segala situasinya. Dan akhirnya dia bertobat, meninggalkan narkoba, meninggalkan homoseks, meninggalkan kehidupan yang hingar-bingar. Dan kemana-mana dia pergi bersaksi untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau engkau dan aku tidak khawatir. Tuhan mau engkau dan aku tidak bingung dan ketakutan. Tapi Tuhan mau engkau dan aku tetap memiliki pengharapan. Dan mengenal Tuhan itu dengan benar. Perlakukan dia dengan benar. Dengan demikian saudara-saudara, matamu sendiri akan melihat proses yang panjang. Tapi engkau akan menerima semua yang baik, yang manis, yang daripada Tuhan. Karena dia Bapa yang baik. Yang tidak memberikan ular bagi yang minta ikan. Bahkan di Lukas dikatakan, tidak memberikan kalajengking bagi yang meminta ikan. Jadi saudara-saudara, Bapa kita di sorga
adalah Bapa yang baik. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang penuh dengan hormat dan mulia. Jangan perlakukan dia secara salah. Jangan jadikan dia Doraemon. Jangan pandang dia kejam. Dia cinta kita, dia kasih kita. Dia punya rancangan yang baik untuk kita. Persoalannya, apakah engkau mau lebih mengenal dia? Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki adalah lebih mengenal Yesus Kristus dan kebangkitannya. Karena Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi semua yang Yesus bukakan untuk kita, itu betul-betul adalah dari Bapa. Karena Bapa berkata, waktu Yesus dibaptis, inilah anakku. Kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Dengan kata lain, semua yang Yesus bukakan tentang Allah, itu otentik, itu jelas, dan itu pasti. Saudara dan saya, imannya tidak boleh makin hari makin lemah. Pengharapannya makin hari makin tipis. Kita harus percaya. Kita harus lebih mengenal dia. Pertanyaannya adalah, maukah saudara belajar kitab suci, melihat Tuhan menurut yang Tuhan mau, bukan yang engkau mau. Terima rancangan Tuhan, terima solusi Tuhan menurut jalan dia, bukan jalanmu. Jangan paksa-paksa dia. Karena dia Allah yang penuh kuasa, dia tahu memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan? Karena bagian kitab suci ini yang terbesar adalah bagaimana Allah Bapa dibukakan rahasianya, lalu relasinya dengan engkau dan aku. Maukah engkau dan aku lebih punya relasi dengan dia? Ya. Jadi saudara Paul ya mengatakan, ya, kehendaknya itu tak pernah melukai atau menyakiti hati kita. Maukah kita mengikuti dia, lebih mengenal dia dan kehendaknya dan mengikuti kehendaknya? Maukah kita terus membangun relasi yang indah dengan dia? Karena ada yang mengatakan begitu. Waktu engkau mengabaikan waktumu yang pribadi dengan Tuhan, bukan karena engkau sangat sibuk, bukan karena engkau banyak pekerjaan, bukan karena engkau banyak masalah, tapi karena engkau mengabaikan dia yang tiap-tiap hari menanti engkau bersuara memanggil namanya. Bapak Ibu Saudara, maukah engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Tambahkan iman kami, tambahkan pengenalan kami akan Tuhan. Karena kami tahu semakin